Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat learning, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membentuk grup, grouping, dan tugas kelompok. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, apa sih yang dimaksud dengan grup dan grouping? Dan kapan kita harus membentuknya? Pada dasarnya ada dua kondisi kapan kita harus membentuk grup dan grouping. Kondisi yang pertama yaitu kelas mata kuliah digunakan untuk satu kelas saja, namun dosen menghendaki adanya tugas kelompok. Sebagai ilustrasi, kelas M13 kita bentuk menjadi beberapa kelompok penugasan, yaitu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sehingga kelas M13 kita sebut sebagai grouping, sedangkan kelompok 1, 2, 3, dan 4 kita sebut sebagai grup. Dengan demikian, kita memiliki 4 grup dan 1 grouping. Kondisi yang kedua yaitu kelas mata kuliah digunakan untuk 2 kelas paralel atau lebih dan dosen menghendaki adanya tugas kelompok. Sebagai ilustrasi, kelas M13 akan kita bentuk menjadi 2 kelas paralel dengan nama M13A dan M13B. Di dalam kelas M13A akan kita bentuk 4 kelompok penugasan dengan nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sedangkan pada kelas M13B kita bentuk 4 kelompok penugasan dengan nama kelompok 5, 6, 7, dan 8. Sehingga kita memiliki grouping sebanyak 2, yaitu M13A, M13B, dan 8 grup, yaitu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Baiklah sahabat learning, langsung saja kita menuju ke TKP. Seperti biasanya, sebelum melakukan perubahan ataupun penambahan aktivitas, klik hidupkan mode ubah. Selanjutnya, geser mouse ke bawah untuk menuju pada pengaturan administrasi. Pada pengaturan administrasi, silakan klik pengguna, selanjutnya klik grup. Pada menu grup telah muncul peserta perkuliahan sejumlah 25 orang mahasiswa. Sahabat learning, pada kesempatan ini kita akan membuat grouping sebanyak 1 yang kita beri nama M13 dan grup sebanyak 4 grup. Pada peserta perkuliahan sebanyak 25 orang ini, bila mana kita susun menjadi 4 grup, maka pada masing-masing kelompok rata-rata terdiri dari 6 orang peserta. Langkah berikutnya, kita akan membuat grup terlebih dahulu. Untuk membuat grup, ada 2 metode. Metode yang pertama yaitu dengan create group, di mana dengan menggunakan metode ini, peserta perkuliahan akan dengan leluasa memilih kelompoknya sendiri-sendiri. Sedangkan metode yang kedua yaitu auto create group, di mana pada metode ini sistemlah yang akan menentukan anggota dari masing-masing kelompok. Pada kesempatan ini saya akan membuat melalui auto create group. Silakan klik auto create group. Pada nama grup, secara default model menampilkan group add. Add di sini adalah penomoran otomatis dengan menggunakan abjad.
Sehingga bila mana sudah tersusun, maka nama grupnya akan secara otomatis muncul grup A, grup B, grup C, dan seterusnya. Namun bila mana add kita ganti dengan tagar, maka ini merupakan penomoran otomatis dengan menggunakan angka, sehingga nantinya akan tersusun grup 1, grup 2, grup 3, dan seterusnya. Oke, silakan pada nama grup kita modifikasi menjadi kelompok. Spasi, kemudian tagar. Pada autogrid, di sini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama yaitu number of group atau jumlah grup yang hendak kita susun. Yang kedua, member per group. Ini menunjukkan jumlah peserta per grupnya. Kita memilih number of group atau jumlah grup yang akan disusun, di mana jumlah grup yang akan kita susun sebanyak 4 grup. Selanjutnya, grup member. Yang akan kita jadikan sebagai member adalah siswa. Kemudian pada select member, ini adalah peserta perkuliahannya. Alokasi member, ini berdasarkan random. Selanjutnya pada grouping, di mana grouping akan kita susun sebanyak 1, yaitu M13. Maka pada autogrid groups, ini kita pilih new grouping, kemudian nama groupingnya kita ketik yaitu M13. Selanjutnya klik pratampil. Sahabat learning, pada preview pratampil sudah muncul grup yang kita susun, yaitu sebanyak 4 grup atau 4 kelompok, di mana kelompok 1 sejumlah 7 orang, kelompok 2, 3, dan 4 masing-masing 6 orang. Di mana penyusunan kita adalah menggunakan penyusunan auto, sehingga mahasiswa belum mengetahui dia akan masuk pada kelompok mana. Agar mahasiswa tahu dia masuk pada kelompok mana, maka perlu adanya pengumuman. Untuk itu, silakan di-copy anggota masing-masing grup dan akan kita buatkan pengumuman. Oke, silakan select. Kemudian klik kanan, kemudian pilih copy. Untuk menyelesaikan penyusunan grup dan grouping ini, silakan klik sampaikan. Sehingga kita telah selesai menyusun grup sebanyak 4 grup atau 4 kelompok. Dan groupingnya sebanyak 1, yaitu M13. Selanjutnya kita akan membuat pengumuman yang isinya adalah alokasi peserta masing-masing grup yang telah kita kopikan tadi. Silakan geser mouse ke bawah. Kita akan membuat pengumuman. Pada pengumuman silakan klik tanda pensil. Kita tulis pengumuman kelompok penugasan. Tekan tombol enter, kemudian silakan klik ubah pengaturan. Kemudian deskripsinya kita tulis berikut anggota dari kelompok penugasan. Titik 2, enter, kemudian silakan dipaste dengan jalan Ctrl V.
Selanjutnya pada tampilkan deskripsi di halaman, silakan diklik. Selanjutnya simpan dan kembali ke kursus. Sahabat learning, kita telah selesai membuat pengumuman yang berisi kelompok penugasan. Kita akan mencoba review dari pengumuman ini dari sisi mahasiswa. Silakan geser ke atas, kemudian pada user pilih ganti peran menjadi siswa. Ini merupakan preview dari pengumuman kelompok penugasan. Oke, kita kembali lagi pada peran kita. Klik kembali hidupkan mode ubah. Selanjutnya kita akan membuat tugas kelompok, di mana terdapat 4 tugas kelompok yang harus kita buat. Geser mouse ke bawah, kita menuju pada sesi di mana kita akan membuat tugas kelompok. Misalnya, kita akan membuat tugas kelompok pada sesi pertama. Silakan klik tambahkan sebuah kegiatan, kemudian pilih assignment, kemudian klik tambah. Pada assignment name, silakan diketik misalnya tugas kelompok 1. Kemudian pada deskripsi silakan diketik sesuai dengan instruksi dari penugasan yang kita berikan. Misalnya silakan download file terlampir, kemudian silakan analisis. Ini pengumpulannya paling lambat tanggal 8. Dikumpulkan dalam bentuk file PDF. Kemudian pada tampilkan deskripsi, kita contreng. Kemudian sisipkan file, kita klik tombol anak panah ke bawah, choose file. Kemudian kita pilih file mana yang mau kita lampirkan. Misalnya ini filenya adalah tugas untuk kelompok 1 dalam bentuk PDF, kemudian klik open, klik upload this file. Kemudian pada rentang waktu penugasan, seperti biasanya, di mana ini diizinkan mulai tanggal 10 Juli, misalnya pukul 7.00, sampai dengan tanggal 17 Juli, pukul yang sama yaitu pukul 7.00. Cut off date ini tidak kita aktifkan sehingga mahasiswa kita paksa untuk mengumpulkan pada ring tersebut, dan kita tidak memberi kesempatan pada kelompok yang terlambat mengumpulkan tugas. Pada remit me ini adalah waktu sistem akan memberitahu ke kita adanya penugasan. Selanjutnya pada submission type ini terkait dengan berkas yang dikirim, apakah dalam bentuk teks atau dalam bentuk file atau dalam bentuk kedua-duanya. Misalnya dalam bentuk file. Jumlah file maksimal 1. Ini bisa kita rubah, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ukuran file juga demikian, bisa kita rubah, kita sesuaikan dengan kebutuhan standarnya. Selanjutnya, pada feedback atau umpan balik kita pada mahasiswa, misalnya kita pilih dalam bentuk komentar. Kemudian yang paling penting terkait dengan penugasan adalah group submission setting. Pada student submit in group, ini kita perkenankan, pilih ya. Dan yang terakhir, pada pembatasan akses.
Di mana tugas untuk kelompok 1 ini hanya kita khususkan untuk kelompok 1 saja, sehingga kita tambahkan pembatas. Klik tambahkan pembatas, kemudian pilih grup. Grup yang kita pilih adalah kelompok 1. Selesai, kita simpan dan kembali ke kursus. Sahabat learning, kita telah membuat tugas untuk kelompok 1 yang berjudul tugas kelompok 1 dan ini terbatas untuk kelompok 1 saja. Selanjutnya, dengan metode yang sama, silakan dibuat tugas untuk kelompok 2, 3, dan 4. Sahabat learning, kita telah selesai membuat tugas untuk kelompok 1 yang terbatas untuk kelompok 1 saja. Kemudian tugas untuk kelompok 2 yang terbatas untuk kelompok 2 saja. Kemudian tugas untuk kelompok 3 yang terbatas untuk kelompok 3 saja. Dan yang terakhir tugas untuk kelompok 4 dan ini terbatas untuk kelompok 4 saja. Selanjutnya kita akan mencoba melihat tugas tersebut dari sisi tampilan mahasiswa dengan jalan saya akan log off dari login saya akan masuk dengan menggunakan login dari Dandi Dwi Yulianto yang merupakan anggota dari kelompok 2. Sahabat learning, saya sudah masuk dengan menggunakan login dari Dandi Dwi Yulianto yang merupakan anggota dari kelompok 2. Selanjutnya saya akan menuju ke tugas kelompok dan akan mengumpulkan tugas kelompok tersebut. Di mana tugas untuk kelompok 1 tidak bisa diakses, tugas untuk kelompok 3 juga tidak bisa diakses, dan yang terakhir tugas untuk kelompok 4 juga tidak bisa diakses. Karena Dandi adalah anggota kelompok 2. Oke, kita buka tugas untuk kelompok 2. Dan Dandi kita asumsikan sudah mendownload tugas tersebut dan hendak mengumpulkan tugas tersebut. Oke, untuk mengumpulkan tugas tersebut digunakan file, klik anak panah ke bawah, kemudian klik choose file. Selanjutnya dia memilih jawabannya, misalnya jawabannya adalah jawaban kelompok 1, open, upload this file. Selesai, simpan perubahan. Pada submission status, ini kelompok 2 sudah submit pada tanggal 10 Juli pukul 08.05. Selanjutnya, saya akan masuk kembali dengan menggunakan username saya sendiri. Sahabat learning, saya telah masuk kembali dengan menggunakan user saya sendiri. Selanjutnya saya akan melakukan koreksi dari tugas kelompok. Oke, geser ke bawah, kita menuju ke session pertama, di mana tugas kelompok tersebut kita letakkan. Selanjutnya saya masuk pada tugas untuk kelompok 1 lebih dulu. Ternyata tugas untuk kelompok 1 ini belum submit. Saya kembali lagi menuju kelompok 2 yang sudah submit, yang diwakili oleh Dandi tadi. Klik tugas kelompok 2.
pada grinding summary di sini sudah dinyatakan kelompok 2 sudah submit. Kita langsung menuju pada nilai. Sahabat learning, ini keistimewaan jika mahasiswa mengumpulkan tugas dalam bentuk PDF, kita tidak perlu mendownload, sehingga kita langsung bisa mengkoreksi tugas dari kelompok 2 ini. Oke, karena sudah kita koreksi, kita langsung bisa memberikan nilai. Misalnya di sini nilainya 90. Selanjutnya kita bisa memberikan komentar, misalkan tingkatkan kerjasama antar kelompok, kemudian klik simpan perubahan. Oke, kita kembali lagi. Sahabat learning, kita telah memberikan nilai pada satu orang pada kelompok 2, namun hal tersebut sudah mengcover semua mahasiswa yang ada di kelompok 2. Oke, kita lihat masing-masing sudah ada nilainya. Demikian sahabat learning, bagaimana cara menyusun grouping, grup, pengumuman, dan tugas kelompok. Saya akhiri sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.